Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Ponorogo dan juga mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Ponorogo. Berikut ini saya berikan satu informasi tentang bagaimana penggunaan Pusat Pelayanan Tes Insuri atau PLTI yang nanti akan kita gunakan sebagai media di dalam ujian akhir ya, ujian akhir kita yang kita laksanakan secara online. Nah, di sini pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka website ya. Website kita adalah ujian.insuriponorogo.ac.id. Nah, ini bisa dibuka melalui layanan Google ya, atau langsung kita klik di atas ya ujian.insuriponorogo.ac.id dan nanti akan keluar satu portal yang tampilannya seperti ini. Nah, ini pertama bagi Bapak Ibu yang ini sebagai dosen di Insuri Ponorogo, khususnya Fakultas Syariah, yang ingin melakukan akses layanan, ya, maka yang pertama harus dilakukan adalah dengan memasukkan kode dosen. Jadi kode dosen itu ada di dalam daftar urutan dosen mulai dari 101, 102, 103, 104 dan seterusnya. Nah, nanti semua data ada di administrasi atau saya sharingkan lewat WhatsApp group. Nah, misalnya di sini kita mulai masukkan 108, ya, ini adalah kode saya. Ya, ini username-nya, kemudian password-nya sama ya. Nah, baru kita login. Nah, di sini setelah kita login maka akan ada tampilan dashboard seperti ini. Nah, ini dashboard. Jadi dashboard ini ada nama kita ya. Kemudian kode dosen ya. Yang kemudian di sini selain dashboard ada laman grup soal. Nah, grup soal ini yang berwenang untuk menginput adalah bagian setting soal. Ya. Jadi kalau kita klik ya grup soal ini akan keluar berbagai macam soal yang berbasis pada mata kuliah yang akan diujikan pada saat ujian akhir nanti. Nah, ini nanti untuk grup soal ini sudah tersetting secara otomatis ya karena dikelola oleh administrasi, yang kemudian kita ya, kewajiban kita hanyalah satu, yaitu menentukan mata ujian yang akan diujikan pada waktu itu ya sesuai dengan jadwal ujian yang sudah tersebar. Nah, kita coba klik ya. Nah, ujian. Nah, di sini karena saya sudah mencoba ya, jadi di sini ada nama mata ujian saya yaitu akuntansi keuangan syariah, jumlah soal 5, waktunya 60 menit ya. Kemudian yang kedua adalah statistika, mata kuliah statistik, jumlah soal 5, waktu 60 menit. Nah, seumpama Bapak Ibu menginginkan membuat sebuah soal atau menginput soal yang ada di grup soal ini tadi ke dalam portal ujian supaya nanti dapat diakses oleh mahasiswa, maka Bapak Ibu tinggal mengklik ujian baru ini. Nah, ini akan tampil seperti ini ya, ujian baru tahun akademiknya dari 21-22 semester genap. Kemudian kita setting lagi untuk program studi ya, karena di sini saya mengampu di 2 prodi, hukum ekonomi syariah atau ekonomi syariah, kita tinggal pilih salah satu, misalnya ekonomi syariah. Kemudian semesternya kita pilih semester 2, misalnya begitu. Kemudian mata kuliah yang diujikan adalah statistik. Nah, mata kuliah ini yang perlu dicatat Bapak Ibu adalah bahwa mata kuliah ini muncul secara otomatis karena portal ujian terintegrasi dengan SIP atau Sistem Informasi Pembelajaran kita. Sehingga Bapak Ibu punya kewajiban sebelum men-setting ujian ini adalah melakukan setting di SIP ya, di Sistem Informasi Pembelajaran kita, yaitu dengan menginput mata kuliah ya, kelas ya, dalam bahasa yang lain adalah kelas, dan juga KRS mahasiswa.
Nah, kelas ini untuk kita dapat mengakses mata kuliah di sini, sedangkan KRS adalah supaya mahasiswa dapat mengakses ujian yang kita berikan secara online. Baik, setelah ini step berikutnya adalah Bapak Ibu mengisi. Barangkali ini kita isi statistika, ya, deskriptif. Ini mata kuliah yang akan kita ujikan. Jenis ujiannya adalah UAS. Ya. Kemudian, nah, misalkan statistik. Nah, statistik. Nah, tinggal cari nama kita. Jadi di sini sudah ada semuanya. Statistiknya siapa? Ya, karena punya saya adalah statistiknya tidak berbasis online, jadi tidak tercatat di sini, tapi diujikan secara manual. Kalau seumpama ini contoh saja, misalkan kita tulis satu ya, tes satu gitu, atau mungkin dengan nama tadi, karena ini berbagai nama sudah muncul mata kuliahnya dan juga soalnya barangkali, sehingga kita bisa langsung setting. Misalkan ini tes satu. Nah, tanggal mulai misalkan hari Kamis besok ya, hari Kamis pukulnya 15.05. Nah, nggak apa-apa, kita setting hari ini. Kemudian selesainya setidaknya 1 jam setelahnya Bapak Ibu ya, atau 75 menit, biasanya 16 ya. Kalau ini 60 menit kita setting 16:05 ya. Dan ada satu pilihan ini lagi, yaitu acak soal. Kalau acak soal nanti setiap mahasiswa akan mengacak soal secara jadi setiap soal yang muncul akan berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Misalkan kita klik iya. Nah, lalu kita simpan. Nah, berhasil tersimpan. Nah, ini akan muncul statistika deskriptif. Nah, ini nanti kita bisa cek ya Bapak Ibu untuk soal-soalnya. Oh, nah, jadi untuk soal-soalnya bisa kita cek nanti ketika mahasiswa sudah mengerjakan soalnya. Nah, ini kita hanya melihat seperti ini saja. Nanti hasil ujiannya akan kita lihat di sini. Nah, hasil ujiannya. Nah, ini yang kemarin sudah kita cobakan, hasil ujiannya kita lihat. Nah, jumlah soal, misalkan ini ada yang sudah mengerjakan, Aktis Veronica ya. Nah, jumlah benar 0, nilainya 0 karena ini isai jadi tidak langsung bisa dinilai. Ini ada koreksinya. Nah, koreksi. Jadi nanti bagaimana jawabannya, nilainya berapa, tinggal kita inputkan nilai itu di taman terakhir dari jawaban yang sudah diberikan. Ya, misalkan kita beli nilai 90 begitu, simpan. Nah, bisa selain itu kita juga bisa mencetaknya Bapak Ibu ya. Dengan nilai akhir, maaf ini mungkin belum tersimpan. Ya. Kita simpan, nilainya kita tutup. Barangkali kita coba untuk print, tetapi belum bisa, nilainya belum keluar, maaf ya. Jadi ini setelah kita input nilainya, misalkan misalnya nilainya 3,00 misalnya gitu ya. Apakah mungkin bisa tersupport nilai maksimal 100 atau nilainya misalkan 75 begitu ya. Simpan. Belum bisa keluar. Coba kita cek untuk nilainya, nilai maksimal 100 berarti misalkan 100. Oke, kita simpan. Karena ini oke. Ya, baik. Belum bisa. Nah, nanti ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, pada intinya di sini ini ada koreksi, nanti kita bisa mengkoreksi satu persatu dari mahasiswa yang sudah mengumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini ya caranya seperti ini, jadi sangat simpel dan saya kira tidak perlu repot ya.
dengan mungkin kita menyediakan bawa kertas kemana-mana, ini dengan HP pun juga bisa ya, ini support dengan Android. Oke, sekarang seumpama ini saya logout, kemudian kita ingin melihat versi mahasiswa. Ya, versi mahasiswa. Jadi misalkan ya, ada satu kode dosen, ya, kode mahasiswa ya. Kita coba untuk melihat salah satu kode, misalnya kodenya sebenarnya kode yang digunakan adalah NIM dan NIM-nya mahasiswa, tetapi di sini NIM-nya yang khusus untuk yang saya tampilkan ini NIM-nya tidak bisa, jadi saya ganti dengan kode yang lain. Misalkan nama usernya Ririn, ya. Dan kita isi passwordnya, login ya. Nah ini. Nah, di sini ada ini identitas mahasiswa, dan di sini yang tersedia untuk mahasiswa hanyalah dashboard dan ujian. Nah, dashboardnya ini nama identitas mahasiswa, kemudian ujiannya di sini. Nah ujiannya di sini. Nah, di sini karena ini akan dikerjakan hari ini ya, jam 13 sampai jam 15 ya. Ini ada program studi, hari, jamnya. Nah, barangkali ini tadi sudah saya setting tadi sampai nanti jam 14 lebih. Barangkali kurang tahu ini apakah nanti bisa masuk atau tidak karena ini sudah terlambat hitungannya. Tapi biasanya mahasiswa kalau ini waktunya sudah ditentukan, kita langsung ikuti ujian saja ya untuk mahasiswa. Nah, langsung diikuti ujiannya. Nah, jadi sekali klik langsung ujian akan dimulai pada 1 hari, 22 jam, 1 menit, 48 detik. Artinya ini ujiannya akan dimulai 1 hari lagi. Nah, tapi kalau hari ini pas jam waktunya, maka pas waktu itu, nah, jadi ujian sudah dimulai. Dan pada saat mahasiswa terlambat, nah sudah terpotong waktunya dan nanti akan tertutup secara otomatis. Jadi mahasiswa ini diharapkan juga harus disiplin ya, paling tidak 15 menit sebelum mulai harus sudah persiapan di kelas. Nah, jadi kalau belum mulai belum bisa diklik, tapi kalau sudah mulai ada tulisan mulai begitu, dan kemudian nanti mahasiswa bisa langsung mengerjakan ya, soal-soal yang ada. Soalnya bisa dalam bentuk esai, bisa juga dalam bentuk pilihan ganda. Nah, kalau sudah selesai nanti akan diklik selesai begitu. Nah, saya kira itu ya tutorial hari ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan dapat memberikan pandangan ya, wawasan bagi teman-teman dosen maupun mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Syariah khususnya Institut Juri Ponorogo. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.